Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan nak, sampah itu nak buang nak. Itu sampah nak, sampah bunga itu. Buang. Ada pak sampah itu. Itu nak, depannya nak. Hari ini siapa yang masuk? Masuk semua ya. 27. Pas 27. Siap untuk belajar? Perhatikan, yang ada PPT, yang sudah buka jelajah ilmu, boleh kalian buka. Sebelum Bapak mulai, mengingat yang kemarin, apa manfaat atau tujuan daripada sholat sunnah? Apa? Menambah pahala. Terus memperdagangkan diri. Terus memperbaiki atau menyempurnakan. Ada lagi? Menghapus dosa. Ada lagi? Sudah. Ya, tadi sudah. Kemudian hukum sholat sunnah terbagi menjadi berapa? Ini 2, 1. Sunnah muakkad. 2. Ghairu muakkad. Sunnah muakkad ada berapa macam sholat di situ? Bapak ulangi, sunnah muakkad ada berapa macam? Ada berapa? Ada 5. 1. Ratib. 2. Semalam. 3. Idain. 4. 5. Salat rawatib ada berapa? Yang muakkad semuanya berapa rakaat? 12. Perinciannya yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum apa sesudah? Sebelum zuhur. Terus? Masih tidak connect ini. Bapak ulangi. Pertanyaannya, sunnah muakkad rawatib berapa rakaat? 12. 1. 2 rakaat sebelum subuh. 2. 4 rakaat sebelum zuhur. 3. 2 rakaat sesudah zuhur. Terus 4. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Pertanyaannya, siapa yang dari seminggu kemarin sudah mengerjakan salah satu dari 12 rakaat itu? Dari minggu kemarin, 1 orang. Bapak tanya, siapa yang sudah mengerjakan salah satu dari 12 itu? Angkat tangan. Tidak apa-apa Pak, riak Pak. Tidak apa-apa. Bukan riak ini. 1, 2, 3, 4. Jumat tidak masuk nak. Emang ada tadi Jumat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain, kapan nak dipraktek? Kapan nak dipraktek? Sudah tahu kan? Nabi hampir 90% gawe ke itu. Ya, perhatikan. Kita sebagai umatnya nak nyontoh siapa? Ya, Nabi kita itu 90% ngerjoke. Terus kita kapan? Minimal habis maghrib tuh 2 rakaat jadilah untuk pembelajaran. Ya. Minimal ngapa? Kalau maghrib insya Allah banyak yang luang, kecuali HP itulah yang bikin ngerusak. Ya, kecuali HP. Kalau yang lain insya Allah, Pak, nak capek kalian namain apa habis maghrib? Sisakanlah 2 rakaat dulu. Siap untuk melakukan untuk pertemuan berikutnya? Bapak tanya. Ya, kalau di sini Pak nak ngelakukan, Pak, dah ngelakukan di sini panas. Oke lah kalau di sini.
Ya, minimal nak, minimal habis maghrib, ya, habis maghrib. Minimal itu. Kalau subuh kayaknya berat, bangun kesiangan, Pak. Subuh untung baik disolati. Kadang kelewat pula, dak? Makanya usahakan maghrib dulu kita belajar. Habis maghrib, mungkin nanti setelah isya, dikit-dikit nak. Ya, tidak bisa kita mengerjakan 12, susah. Nak gawe langsung, Pak, saya nak 12 rakaat tuh Pak, setiap sholat yang ada qobliyah ba'diyahnya nak aku sholati. Susah nak kalau awal-awal. Ya, susah. Bertahap. Sama halnya kalian naik sepeda. Naik pertama yang masih ada roda kanan kiri. Ya dah, namanya belajar. Agak lama-lama dibuang tuh roda. Begitupun belajar untuk ibadah. Pertama setelah maghrib, nanti setelah isya, dan seterusnya tambah dikit. Sama halnya kalian pernah lihat orang ngangkat barbel? Sampai 100 kilo dan segala macam. Itu mungkin awal-awal 2 kilo, 3 kilo terus nambah sampai 100 kuat. Sudah ada yang tanya sampai sini? Oke. Sekarang kita membahas tentang sholat sunnah yang kedua yang muakkad, yaitu sholat sunnah malam. Tadi rawatib sudah. Ya, sudah rawatib ini. Yang pertama sudah kita bahas. Kemudian kita yang kedua, sunnah malam. Ayo baca yang di belakang di pojok. Kelihatan tak nak? Ayo baca. Lail. Nah, perhatikan. Sholat malam dikategorikan juga sholat lail. Sholat yang dikerjakan hanya malam hari. Seandainya ada seseorang hobi sholat. Sholat apapun sudah dikerjakan, tapi masih nak sholat. Boleh tak? Boleh. Nanti sholat mutlak. Boleh tak? Boleh hukumnya. Sholat ba'diyah, sholat witir, semua sudah dikerjakan. Tapi masih hobi sholat. Boleh. Sholat apa Pak? Sholat sunnah. Niatnya apa? Usolli sunatan mutlak. Selesai. Rakaat ini dan seterusnya. Ya. Jadi sholat lail ini hanya dikerjakan hanya malam hari. Dari kapan waktunya? Setelah isya sampai fajar atau sampai subuh. Ya, waktunya kapan? Dari setelah isya sampai subuh. Ada yang tanya sampai sini? Hati ya. Kemudian sholat lail itu dibagi menjadi berapa? Sholat malam? 3. 1 2 3. Perhatikan. Sebelum Bapak melanjut sana, tarawih berapa rakaat? Tarawih itu 8. Ada lagi? 12. Ada lagi? 20. Ada lagi? 16. Ada lagi? 33. 30. Ada lagi? Nanti akan kita bahas. Ya. Tahajud berapa rakaat? 2 rakaat. Sampai berapa? Rakaat cuma 2 tuh lah. Ya, nanti kita bahas. Witir. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 1 Ya, sudah. Kita akan bahas ya. Salat lail, salat malam itu terbagi menjadi 3. 1 witir, 2 tahajud, 3 tarawih. Salat witir. Ayo baca. Witir berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ganjil. Salat witir adalah salat ganjil, artinya salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari dengan jumlah bilangan rakaat ganjil. Waktunya setelah melaksanakan salat isya sampai terbit fajar. Fajar atau subuh ya. Kalau kalian tidak ngerti, Pak, apa itu fajar, Pak? Biar enak. Subuh, sudah. Bukan terbit matahari sampai subuh. Nah, habis pula. Perhatikan nak,
Kalau ada kata-kata fajar, kalian bayangkan subuh sudah. Ya, berarti waktu sholat witir dimulai dari setelah sholat isya sampai subuh. Di sini waktunya setelah melaksanakan, jelas ya, setelah melaksanakan sholat isya sampai subuh. Ya, pertanyaannya, khusus di Ramadan apa hari-hari biasa boleh? Ayo, khusus Ramadan apa hari-hari biasa? Yakin? Yakin? Loh, kok lagu? Bapak nanya, sholat witir itu yang kalian ketahui khusus di bulan Ramadan apa hari-hari biasa? Kayak sekarang tadi malam itu. Oh, coba yang Ramadan angkat tangan. Yang mengatakan witir Ramadan. 1. Yang hari-hari biasa. Sekarang apa alasannya? Hari-hari biasa boleh. Ya sudah, alasannya. Benar. Itu alasan. Ya, tidak apa-apa. Ibu aku, ya, tidak apa-apa. Ya, witir itu tidak khusus di bulan Ramadan. Hari-hari biasa juga boleh. Waktunya kapan? Setelah mengerjakan isya sampai subuh. Jelas? Boleh kan setelah sholat isya langsung gawe ke atau agi setelah tidur jam 2, jam 3 atau setengah 4 bangun wudhu kemudian sholat witir. Boleh tak? Boleh. Kan waktunya masih ada. Jelas? Pak, mana yang lebih bagus Pak? Setelah sholat isya apa agi jam 3? Ayo. Yakin? Bapak ulangi ya. Perhatikan. Lebih baik mana ngerjakan sholat witir setelah sholat isya atau nanti jam 3? Jam 3 sholat isya. Sudah. Yang mana yang bagus? Yang mana yang memungkinkan untuk kalian kerjakan? Kalau seandainya Pak, kalau saya tidur subuh kadang terbangun, kadang tidak. Kadang lah terbangun la azan, ada la qomat. Maka afdolan setelah sholat isya. Jelas? Tapi kalau kalian mempunyai kebiasaan, Pak, saya tuh jam 3 pasti bangun Pak, kencing. Habis itu, nah kebiasaan berarti. Ya, jam 3 saya bangun terkencing. Ya, habis itu ya sudah wudhu. Maka afdolan jam 3. Ngapa? Lebih baik. Jelas sampai sini? Tapi kalau kalian Pak subuh Pak kadang terlewat Pak, sudah setelah isya gawe ke. Ada yang nanya? Nanti lanjut Darsa. Jumlah rakaat. Terus? Namun jika sering dikerjakan 1 rakaat hukumnya makruh. Nah, perhatikan. Salat witir itu kan ganjil, Nak. Nah, perhatikan. Salat witir kan ganjil. Berarti 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, 11 maksimal. 11 maksimal. Jadi terserah kalian nak pilih yang mana. Pak, mumpung semangat Pak, 11 rakaat laju. Apa Nak? Karena ketentuannya 11. Sampai 21 kapan? Sholat apa itu Nak? Sholat Ramadan. Ramadan itu tarawih. Tarawih 20, witirnya 1. Nah, yang dibahas kan kita hanya sholat witir. Tarawihnya agak kita bahas. Ya, ada tanya lagi? Jadi bebas. Apa Nak? Dati, jangan bersandar, jangan nyandar. Yang belakang jangan nyandar Nak. Agak bentar lagi tidur. Bapak ulangi. Salat witir, yang penting ganjil 1 sampai 11, terserah kalian nak pilih yang mana. Apa Nak? Maksimal 11. Kemudian lanjut Darsa. Ketentuan Dalam pelaksanaan sholat witir 1 boleh 1 sampai
atau 3 rakaat salam. terus 2. Sholat witir yang dilaksanakan 3 rakaat tidak perlu membaca tasyahud awal. Perhatikan. Siapa yang di sini yang sholat witir saat Ramadan? Bapak langsung gambarkan ke Ramadan, karena kayaknya kalian kalau udah Ramadan tidak witir. Enggak? Sudah. Iyalah, ada apa-apa, untung sunnah. Yang penting wajib jangan dilewat 5 waktu itu. Perhatikan. Witir yang kalian kerjakan saat bulan Ramadan itu 3 rakaat. Pelaksanaannya 3 rakaat langsung apa 2-1? Ayo. Coba yang 2-1 angkat tangan. Angkat tangan dulu. Sesuai imam ya. Perhatikan. Makanya nak perhatikan. Masya Allah. Kalau kalian ngobrol dengan kawan sudah sebentar, sudah lewat. Perhatikan. Witir yang kalian kerjakan di rumah saat bulan Ramadan di musala ataupun masjid itu kan 3 rakaat. Ya, 3 rakaat. Itu pelaksanaannya ada 2 cara. Ya, ada yang 2-1, ada yang langsung 3. Jelas? Coba angkat tangan yang langsung 3. Kadang-kadang 2-1 sesuai imam sudah. Ya. Semuanya benar. Ya, kalau kalian yang ngerjakan 2 baru 1 boleh. 2 rakaat baru 1. Kalau langsung 3 boleh, tapi kalau 3 tanpa tasyahud awal, berdiri tasyahud akhir. Pak, dosa tasyahud awal, tak kasih. Langsung tegak, berdiri tasyahud akhir. Jelas? Tapi kalau Pak, nak pakai 2-1 Pak, 2 baru 1 boleh. Pak, nak gawe ke 11 rakaat Pak, biar sempurna Pak. 2 1. Ya, 2 1. 11 rakaat. Jelas? Atau 2 3 langsung boleh. Tinggal kalian pilih. Alangkah banyak Pak, kesemutan Pak, atau segala macam, terserah kalian. Ini sunnah, dikerjakan alhamdulillah, tidak digawe ke tak masalah. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada ya. Jadi sholat witir berapa maksimal? Maksimal berapa? Minimal berapa? Tapi kalau selalu 1 makruh. Apa itu makruh? Boleh, tapi Tuhan tidak kurang seneng. Masa nak saja bangun jam 2, nak sholat dah. Sholat witir cuma 1 rakaat habis tidur lagi. Alangkah. Ya, makruh kalau selalu ya. Ingat, kalau keseringan, kalau sesekali mungkin terlalu capek, bangun-bangun, lana azan subuh sudah serakaat baik. Jelas? Tapi kalau kalian istiqomah serakaat baik, makruh. Ada yang mau tanya sampai sini? Tidak ada. Sekarang salat tahajud. Ayo baca. Salat tahajud. Perhatikan. Salat tahajud dikerjakan pada malam hari. Tak kati salat tahajud jam 12 siang. Ya, malam hari. Kapan waktunya? Setelah salat Isya dan bangun tidur. Sampai kapan? Sampai subuh. Jelas? Bapak ulangi, kapan waktu sholat tahajud? Setelah sholat Isya dan bangun tidur sampai subuh. Jelas? Ada yang mau ditanya? Jadi contoh, seandainya habis maghrib tidur, habis maghrib tidur, bangun jam 3 sebelum subuh.
Pertanyaannya, boleh tidak sholat tahajud? Yang mengatakan boleh, angkat tangan. Oh, apa tadi? Yang mengatakan boleh, angkat tangan. Boleh? Kenapa nak kok boleh? Kenapa kok boleh? Karena ngikut kawan, Pak. Kawan angkat tangan ya ikut, Pak. Kenapa nak kok boleh? Karena belum waktunya subuh. Siapa tadi yang mengatakan boleh? Kenapa boleh? Kalau belum lewat waktu subuh. Yang mengatakan tidak boleh, angkat tangan. Kenapa nak? Dekati. Masya Allah. Nak belajar fokus. Perhatikan. Ini kalian tidak fokus nih. Contoh Bapak, ya. Bapak kasih contoh Bapak. Habis maghrib, Bapak tidur. Ngorok, tidak? Ngorok. Bangun jam 3 sebelum subuh kan? Jam 3 pagi sebelum subuh. Boleh tahajud tidak Bapak? Boleh. Boleh. Yang mengatakan tidak boleh? Dekati. Masya Allah. Nah, perhatikan. Kapan waktu sholat tahajud pada malam hari setelah sholat isya? Bapak belum sholat isya, berarti tidak boleh. Kan Bapak tidur setelah maghrib. Setelah maghrib Bapak tidur, bangun jam 3. Nah tahajud belum masuk waktunya. Ngapa? Belum tidur. Pak, kok belum tidur Pak? Setelah sholat isya tidur dulu, baru boleh. Jelas? Jadi setelah sholat isya harus ada jeda tidur. Kalau tidak ada jeda tidur, tidak baca. Contoh, misal, perhatikan. Misal saking capeknya, ya habis sholat isya zikir astagfirullah sambil bersila di situ, tertidur. Nah, 8:30 bangun. Boleh tak tahajud? Boleh sudah. Pak, masih 8:30. Pak, masih jam 8, Pak. Boleh tak tahajud? Boleh kalau sudah sholat isya dan sudah tidur. Meskipun tidurnya hanya sebentar. Udah boleh. Boleh, Pak, tidur semenit. Lanjut lah, emang bisa? Pertanyaannya bisa tak tidur semenit? Nah, kalau seandainya baca, mungkin tidur, mungkin etesnya besar nian sampai basah di sini. Nah, terbangun. Boleh. Ya. Sudah. Nah, jadi perhatikan. Waktu sholat tahajud, setelah saya sholat isya, setelah tidur, baru boleh. Sampai kapan? Sampai subuh. Jelas? Waktu yang paling afdol, sepertiga malam terakhir. Sepertiga. Maghrib katakanlah jam 6. Ini ya. Perhatikan nak. Jam 6, jam 12. Maghrib dari sini. Subuh di sini. Sini jam 5. Perhatikan. Sekarang hitungnya. Pak, sepertiga malam cak mano itu Pak. Ini nak. Dari maghrib sampai subuh. Dihitung berapa? Jam. Katakanlah 11 jam. 11 jam bagi 3. Berapa? Koma hasilnya kan? 1, 2. Mungkin di sini. Setengah 1 atau jam 1. Nah. Itu waktu yang paling afdol. Jam 2 lah. Untuk sholat tahajud. Jam 2 sudah ada apa-apa. Afdol. Seandainya jam 8. Boleh. Asal kayak tadi. Habis sholat isya. Tidur. Bangun. Nah, siapa tahu alarmnya disambung dengan sound aktif. Saat hidup, sound aktif langsung beng. Nah. Apa nak? Apa ke sound horek? Nah, alarmnya sambung dengan sound horek. Nah. Alarmnya konekkan dengan sound horek. Jam 8 langsung sound horek bunyi. Nah, terbangun. Boleh untuk tahajud. Sudah? Sampai sini ada yang bertanya? Tadi waktu berapa rakaat?
Nah, tak terhingga. Jadi 2 salam, 2 salam, 2 salam. 1000 rakaat. Laju kalau kuat betis kalian. Berarti selesai. Oke dulu. Apa nak? Yang lain diam. Apa nak? Berarti boleh Pak kalau sholatnya dari sesudah bangun tidur, terus sholat sampai Subuh. Tidak apa-apa. berarti kalau Kerahian. Setelah sholat isya tidur jam 8 bangun. Tidurnya sebentar, 15 menit setengah jam terserah lah. Yang penting tidur, ya. Penting tidur. Habis itu sampai subuh sholat Allahu Akbar, sami Allah dan seterusnya. Berapa? Terkumpullah 1000 rakaat. Boleh. Terserah. Ya. Ada yang mau tanya? Minimal 2 rakaat. Paling banyak sekuat lutut kalian. Nah. Sekuat lutut kalian. Nak 1000, 2000, 3000, laju kelah. Sudah? Ada yang mau ditanya? Nah, ini terkait sholat tahajud. Sekarang sholat witir. Baca nak. Sholat tarawih. Baca nak. Perhatikan, salat tarawih itu hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Tarawih hanya ada di Ramadan. Di luar Ramadan, tidak. Kapan waktunya? Setelah sholat isya. Sampai kapan? Sampai subuh. Boleh dewe, boleh jamaah. Boleh di masjid, boleh di rumah. Jelas? Ada yang mau ditanya? Bapak ulangi ya. Salat tarawih. Nah. Biar tak nanya lagi. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya, berapa rakaat? Nanti rakaatnya. Boleh dikerjakan jamaah, boleh dikerjakan sendiri. Boleh di masjid, boleh di rumah. Jelas sampai sini? Waktunya setelah sholat isya. Sampai kapan? Sampai subuh. Jelas? Ada yang mau ditanya? Apa nak? Wong tua salat. Karena lebih afdol nak jamaah nak. Kenapa kok wong tua selalu nyuruh di masjid? Karena biar lebih sempurna jamaah. Ya, kalau seandainya misal perhatikan. Buko habis sholat maghrib, perhatikan. Habis sholat maghrib, bukannya balas dendam. Apa? Kolak masuk, soto, sop, mimi di situ masuk galo, es masuk galo, kekenyangan. Nak ke masjid, dak tepari, dak kuat lagi ngapa? Lah penuh pak, lah penuh isinya. Sudah. Nak sholat, perhatikan. Nak sholat, agak dulu pak. Sampai di masjid sudah selesai, ketiduran kalian. Maka boleh kalian sholat tarawih di rumah. Jelas? Apa nak? Nah, salah sendiri tidur. Artinya gini nak. Kalau seandainya ada uzur, ada segala macam yang memungkinkan tidak bisa, maka boleh dikerjakan di rumah. Jelas? Ada yang mau ditanya? Itu bukan alasan, nak. Pak, daripada di masjid lama, Pak, suratnya panjang-panjang atau
ngantuk dan segala macam. Namanya di rumah Pak, mana sholat di rumah biar cepet genyo. Bukan alasan itu. Ya, bukan alasan. Ada, bukan alasan itu. Dak kate. Sudah sampai sini? Atau kalau alasan itu nak, kalau uzur, misal Pak nak ke masjid tapi hujan, ya sudah di rumah. Tapi kalau Pak nah di rumah Pak biar cepet main gamenya, bukan alasan, tidak bisa. Masuk ke masjid atau musola lebih baik. Sampai sini ada yang tanya? Jadi waktunya itu setelah sholat isya sampai subuh. Keutamaannya apa? Apa dosanya diampuni. Ya, tapi ingat, diampuni itu kalau yang tidak kaitannya dengan kawan, dengan manusia lain. Kalau ada kaitan dengan manusia lain, tidak baca. Contoh, perhatikan. Contoh, di sini kan sudah jelas nak. Diampuni dosanya yang telah lampau. Perhatikan ya, Bapak garis bawah ini. Tahu lampau tak? Yang telah lalu. Nah, lampau itu lalu. Ini dengan catatan tidak kaitan dengan manusia. Kalau ada kaitan manusia tidak bisa. Contoh, misal si A ini punya utang. Punya utang, dia berpikir, biar utangnya tidak aku bayarkan, sudah diampuni dosanya. Nah, sholat tarawih tidak baca, minta ridho atau bayar dulu utangnya. Jelas? Ada yang mau tanya? Tadi jumlah rakaat. Ayo baca nak. Yo. Jumlah rakaat sholat tarawih 1. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali berpendapat bahwa bilangan sholat tarawih adalah 20 rakaat berdasarkan sholat tarawih yang dikerjakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. 2. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa bilangan sholat tarawih adalah 39 rakaat disertai witir berdasarkan salawat tarawih yang dikerjakan penduduk Madinah. Terus 3. 3. Berdasarkan hadis dari Aisyah, salawat tarawih ada 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Perhatikan. Berapa jumlah sholat tarawih? Ini nak jumlahnya nak. Ada 20 rakaat, ada 39 rakaat, ada 8 rakaat. Tinggal kalian yang nak gawe ke yang mana? Nah, langsung 8 Pak, biar cepat selesai. 11 itu tarawih 3, nak witir 3. Bapak kan bahas tarawih dulu, witir kan sudah tadi. Ya, perhatikan. Ada enggak di sini yang sholat tarawih 20? Satu orang. Sudah. Pak, saya sholat tarawih 20 rakaat, tapi pembukaan dan penutupan, Pak. Oh. 2 rakaat, habis 2 rakaat ke belakang dia. Makan sisa takjil. Nah. Makan sisa takjil. Pak, kok tahu, Pak? Pengalaman dulu. Dulu, ya dah. Perhatikan. 2 rakaat, habis 2 rakaat ke belakang. Makan sisa takjil, sisa kolak, sisa cendol di situ pempek. Boleh enggak, Pak? Boleh. Berdosa? Tidak. Tapi perhatikan. Tapi bolehnya itu dengan catatan tidak mengganggu dan tidak mengotori. Kalau kalian mengganggu, berdosa. Contoh, kalian ke belakang berdua, gibah di situ sampai yang di depan itu terganggu, berdosa. Ngobrol, berdosa. Ngapa? Karena kalian buat bising, buat rame, buat dosa. Ngapa? Ganggu kekhusyuan.
Jelas? Ada yang tanya? Pak, yang mana? Yang kalian memungkinkan untuk gawe ke 20 laju, 8 laju. Yang tidak boleh ya, yang protes terus tapi tidak gawe ke, itu yang salah. Kata-kata hari ini. Nah, protes terus tapi tidak gawe ke, itu yang salah. Tapi kalau kalian, Pak, perhatikan, Pak, ada masjid 2, Pak. Ya, masjid dengan musola. Yang di masjid 8 rakaat, yang di musola 20 rakaat. Tapi yang di musola dekat dengan rumah, Pak. Yang mana? Oh. Meskipun kalian, Pak, di masjid, Pak, berapa Bu agak jauh? Ngapa? 8 rakaat. Itu yang kalian cari. Boleh tak? Boleh. Ya, sudah. Ya, sudah. Ada nanya sampai sini, Nak? Jadi, sholat tarawih boleh di rumah, boleh di masjid, sendiri, jamaah, terserah. Tengah malam, laju kelah. Ya, artinya gini, Nak. Perhatikan. Mungkin kalau wong tua kalian punya toko baju, ya, apalagi ketika hendak Idul Fitri, biasanya rame. Ya dah, biasanya rame. Pak, cak mana Pak? Terserah kalian. Kalau bisa, mumpung lagi itu, bantulah wong tua. Age sholat isanya, sholat tarawihnya. Age, dah masalah nak. Yang penting digawe ke sebelum subuh. Ya, dah apa-apa. Bantulah, ngapa? Setahun sekali. Tapi jangan tak digawe ke, ya. Jam sholat tarawih jam 3, laju ke lah. Sudah sampai sini tanya? Sekarang sholat idain. Apa sholat idain tuh? Hei, nak mainan, ayo baca. Perhatikan, Idain, Idul Fitri, Idul Adha, ada 2. Idul Fitri dikerjakan kapan? Tanggal. Idul Fitri. 1 Syawal, Idul Fitri. Kalau Idul Adha? 10 Zulhijjah. Itu tidak bakalan, Pak. Perhatikan. Tidak bakalan berubah tanggalnya itu, Nak. Ya. 1 Syawal dengan 10 Zulhijjah sampai kapanpun tidak bakalan berubah. Benar. Perhatikan. Perhatikan. Ya. Pak, lebaran ngapa beda, Pak? Ada uang itu. Misal hari Kamis, kami hari Jumatnya atau sebaliknya. Kami hari Kamis, dia hari Jumat. Perhatikan, nanti dulu. Perhatikan, untuk menentukan untuk menentukan kapan itu Syawal, itu diantaranya satu, ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau lihat bulan berarti besoknya Idul Fitri. Besoknya sudah tanggal 1. Kapan tuh Pak waktunya untuk melihat bulan? Menjelang maghrib sampai maghrib ya. Biasanya oleh karena itu pengumuman di TV pasti Isya. Isya ngumuminnya. Ngapa Pak? Karena lihatnya maghrib. Karena maghrib itulah batas jam atau kalender Hijriah. Jadi, perhatikan. Kalau selama ini mungkin kalian pakai Masehi. Sekarang tanggal berapa, Nak? Tanggal. Perhatikan. Sekarang tanggal 29. Kapan ganti tanggal 30? Yakin? Nanti malam jam 12.00 sudah ganti 30. Jelas? Ada yang mau ditanya? Tapi perhatikan,
Kalau Hijriah bukan jam 12 malam, maghrib. Ya, perhatikan. Seandainya hari ini tanggal 1, kapan tanggal 2? Maghrib, ini tanggal 2 sudah. Ya, maghrib sudah tanggal 2. Kalau kalian nak buktikan, kalian jam 5 bukalah di Google di situ tanggal Hijriah, kalender Hijriah. Sekarang tengok. Habis maghrib kalian tengok lagi, pasti sudah berubah. Kalau nak nyoba silakan. Sudah? Ya. Nah, yang tanya, ngapa kok berbeda, Pak? Karena menentukan Hijriah itu, menentukan Syawal itu dengan bulan. Kalau melihat bulan berarti sudah Hijriah. Kalau tidak disempurnakan, itu ada hadisnya. Jelas? Apa nak? Apa? Kan setahun kan 12 bulan, 365 hari, terus itu ngapa pas lebarannya maksudnya pas puasa itu kan ini loh Pak. ya, perhatikan. Hijriah dengan Masehi itu setiap tahunnya kalau tidak salah selisih 11 hari. Nah, kalau kalian nak iseng-iseng, carilah berapa hari dalam setahun Hijriah, berapa hari setahun dalam Masehi. Cari di situ. Selisih insya Allah tidak jauh dari 11. Wah, nanti nyarinya, jangan sekarang. Nah, nanti sudah. Oleh karena itu, Pak, ngapa puasa Idul Fitri kok maju terus? Sekarang mungkin tahun ini sekitar tahun 2026 lagi Idul Fitri. Kalau tidak salah awal bulan 3. Kalau tidak salah ya. Tahun depan bulan 2 dan seterusnya. Ngapa? Karena harinya berbeda, selisih 11 hari. Sudah, sampai sini ada yang tanya? Apa nak? Kata siapa nak? Masya Allah. Nah, ada sebutkan macam-macam bulan. Terus Bulan purnama. buka lagi. Sudah. Nah, waktu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha dimulai sejak matahari naik sampai tergelincir matahari atau zuhur. Jadi sholat Idul Fitri jam 11 boleh. Pak, jam 11 Pak, boleh. Sampai kapan? Waktu sampai zuhur. Tapi jarang ya, seandainya yang perempuan ini malam begadang, ngapoi benerin kue Pak, nyiapin minuman di situ untuk persiapan tamu. Jam 3 tidur, bangunlah jam 10. Lah dapat THR wong kalian masih bersihin. Salatnya boleh. Jelas? Sampai zuhur. Kemudian setelah salat idan, sunnah lanjut khutbah 2 kali khutbah. Seandainya tidak usah khutbah, tak masalah. Sah enggak Pak salatnya? Sah. Seandainya ya. Salat Idul Fitri dengan Idul Adha dengan salat Jumat, perbedaannya apa di situ? Ayo. Waktu. Pelaksanaannya, cara pelaksanaannya ya apa perbedaannya? Ya sudah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Ya, kalau Jumat dengan khutbah itu satu paket. Artinya kalau khutbah tidak digawe ke langsung sholat Jumat, tidak sah Jumatnya. Pak, biar cepet Pak. Jangan mainan gunting, pakai kena simen. Pak, biar cepet Pak sholat Jumatnya Pak, tidak usah khutbah Pak, tidak sah Jumatannya. Jelas? Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha tanpa khutbah sah sholatnya. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, bubar langsung. Maka sholat Idul Fitri, Idul Adha sah. Ngapa Pak? Karena khutbah ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan khutbah Jumatan. Jumatan menjadi syarat sahnya. Jelas?
Jadi kalau seandainya, perhatikan, kalian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung balik ke rumah, nyiapin kue, nyiapin jajan di situ, tak masalah, sholatnya sah. Jelas? Boleh. Ataupun misal kayak tadi, ya, yang perempuan nyiapin kue begadang, subuh, habis sholat, tidur, bangun-bangun jam 11, tinggal kalian sholat Idul Fitri, Idul Adha di rumah. Khutbah Pak? Tidak usah. Jelas Pak? Sah Pak? Sah. Jelas? Ada yang mau ditanya? Batas waktunya, Pak. Apa nak? Kan sudah nak. Oh iya. Masa nak diulang? Ada tanya? Dari tergelincir dari matahari naik seukuran 1 tombak sampai zuhur. Sampai zuhur. Ada nanya? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Yakin? 2 rakaat. Nah. Oh, udah disebut sini. Sudah. Tak ada di sini. Perhatikan. Dalam salat Idul Fitri, Idul Adha, di situ ada takbir. Ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Kalau rakaat pertama berapa kali takbirnya? 7. Tapi lupa. Berapa nak? 7. Ada lagi? 7. Ada lagi jawabannya? Apa? Yang kedua berapa takbir? Yang kedua 10. Ada lagi? Yang kedua 5. Ayo. Ngapoi nak ngapoi? Perhatikan. Yang pertama itu takbir sebanyak 7 kali. Sunnah. Perhatikan. Yang kedua 5 kali. Seandainya ini biasanya ada ya. Seandainya tidak digawe ke 7 ataupun 5, sholat kita sah. Contoh, imam Allahu Akbar, dia lupa, langsung baca Fatihah. Pak, tidak takbir sampai 7 kali itu Pak di rakaat pertama, sholatnya sah. Ngapa? Takbir itu sunnah. Pernah tidak kalian ngalami imamnya lupa? Ya, perhatikan, kalau imamnya lupa, tidak usah geru, tetap sah. Pak, tidak usah takbir 7 ataupun 5, Pak. Sah, sholatnya, takbirnya itu sunnah. Ya, sampai sini. Ada yang tanya? Sholat yang keempat, sholat tahiyatul masjid. Ya. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat yang dilaksanakan terus tujuannya menghormati masjid. Masjid memiliki kedudukan mulia yang harus dijaga oleh orang yang memasukinya dan sebagai jalan takarrub atau mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya dan jumlahnya? Perhatikan. Sholat tahiyatul masjid berarti penghormatan. Apa tujuannya? Untuk menghormati itulah. Untuk menghormati. Mana cara menghormatinya, Pak? Ya sholat itulah, nak. Pak, apa cak ini? Itu hormat ke siapa? Hormat ke bendera yang cak ini. Pak, kalau hormat ke masjid mana? 2 rakaat. Itulah cara hormatnya. Jelas? Sama kayak gini. Perhatikan. Saat kalian masuk ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Madinah di sana, ya, Ka'bah di sana, kalian dihormatkan, harus hormat. Cak mana menghormatinya? Cak mana menghormatinya? Menghormatinya tawaf, muter-muter di situ. Itu cara menghormati. Kalau masjid, cara menghormati jajak mana? Sholat 2 rakaat. Kapan waktunya? Setiap masuk. Jelas? Tidak masalah.
usolli sunat usolli sunatan tahiyyatal masjidi rakaataini dan seterusnya. Tidak pernah ngerja ke? Gawe ke. Nah, alhamdulillah tidak pernah. Kerja ke nak ya. Sudah sampai sini nantinya. Kemudian salat duha. Salat duha pengertiannya. Merupakan salat sunnah yang dikerjakan di pagi hari, yaitu Terus waktunya. ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga masuk waktu zuhur. Jumlah rakaatnya. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat, afdolnya 8 rakaat. Perhatikan, ini agak aneh yang kita nih. Perhatikan. Waktunya, pengertiannya, sholat sunnah yang dikerjakan pagi hari. Kalau pagi hari berarti sholat duha. Waktunya, dari mulai naik matahari, 1 hasta, sampai waktu zuhur. Jadi, perhatikan, saat istirahat pertama, kalian jam berapa? Istirahat pertama. 9:30. Boleh sholat duha. Pak, jam 9 Pak. Boleh. Waktunya sampai zuhur nak. Jam 11 boleh tak? Boleh. Sekarang tak boleh. Ngapa? Belajar dulu. Sekarang tak boleh. Belajar dulu. Ayo kalau kalian boleh nak izin. Pak nak izin nak sholat duha. Nah. Bapak bingung nak izin ke apa tidak? Sekarang tak boleh. Ngapa? Belajar dulu. Kalau lagi jam kosong, kalian tidak ada kerjaan, boleh sholat duha asal sebelum zuhur. Kerja ke nak, Pak. Perhatikan, Pak malu Pak ditengok kawan nak. Malu itu hanya pertama ya, hanya awal-awal saja malu. Kalau kalian lah istiqomah, tidak bakalan malu lagi. Ngapa? Wong lah tahu. Oh di sana pasti sholat duha. Kalau awal-awal kalian ke masjid, nak. Kalau awal-awal kalian ke musola, nah sholat apa dia? Taknya subuh kelewat baru nak sholat dia. Biasa awal-awal. Itu biasa awal-awal. Nanti kalau seandainya kalian sudah beriring dengan waktu, berjalan terus, maka sudah terbiasa, tidak bakalan malu lagi. Gawe ke. Jelas? Nah, kapan jumlahnya berapa rakaat? Paling dikit 2 rakaat. Paling banyak 12, namun afdolnya 8. Jadi kalau bisa kalian 8 rakaat itu afdol. Tapi Pak, saya ini kadang 2, kadang 4, kadang 8, kadang 12. Yang mana yang saya pilih? Yang kalian memungkinkan untuk bisa istiqomah, itulah yang kalian pilih. Contoh. Perhatikan. Contoh. Pak, saya kalau 8 kadang malas, kadang tidak. Sudah, 2 rakaat dulu. Yang penting istiqomah. Istiqomah itu mahal. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Adik, sekarang apa nak? Apa? Apa nak? Ngapa Pak? Perhatikan. Ngapa Pak setiap hari itu kok harus sholat duha? Harus di situ bukan kata wajib, tapi sunnah. Sunnahnya adalah muakkad, sangat dianjurkan. Karena Nabi pernah bersabda, di dalam tubuh kita itu setiap sendi itu harus disedekahi, harus bersedekah mengatasnamakan sendi-sendi itu. Dan 2 rakaat itu sudah cukup untuk mensedekahi sekujur tubuh kita. 2 rakaat B. Apa nak? Jam? Sampai jam 11 baik. Terus? Nah, perhatikan. Kemarin sudah Bapak sebutin waktu-waktu yang haram untuk dikerjakan. Masih ingat? 1, kapan? Kemarin, baru minggu kemarin. Jadi bayangan melewati bayangan. Apa nak? Baru seminggu kemarin. Kemarin sudah dijelaskan. Minggu kemarin. Di antaranya, nah yang tanya.
Di antaranya waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah jika tidak ada sebab mutaqaddim itu adalah saat tidak ada bayangan. Artinya matahari tepat di atas kita. Disitulah waktu haram untuk disolati. Jelas? Nah mungkin orang tua itu berpendapat, kalau sholatnya mendekati jam 12 dan di situ bertepatan matahari di atas gitu, maka haram sholatnya. Oleh karena itu jam 11 deh, biar menghindar. Jelas? Itu tujuannya. Bukan tidak boleh, tapi khawatir, takut. Jelas? Ada nanya? Keutamaan sholat duha. Ayo nak, yang tanya tadi, baca. Perhatikan, sedekah. Ya, sholat duha itu sedekah. Ya, nah. Oleh karena itu, sekujur tubuh kita ini harus disedekahi. Caranya, sholat duha. Berapa? Minimal 2. Lanjut. Cadangan, celengan, tabungan. Lanjut. Nah, dapat keuntungan. Nah, kalau kalian berdagang, untung 2 rakaat jadilah. Lanjut. Artinya kalian tidak bakalan miskin, tidak bakalan sampai Pak minta Pak belum makan Pak. Nah, kalau kalian sholat duha, insya Allah jauh daripada kata miskin. Lanjut. Pahala haji umroh kalau istiqomah. Lanjut. Tahu bui dana? Apa? Iyalah gelembung-gelembung atau busa ya. Bui. Nah, itu diampuni dosanya. Lagi-lagi kalau tidak ada kaitan dengan manusia. Kalau ada kaitan manusia, bayar utangnya, minta maaf. Jelas? Lanjut. Nah, punya istana di surga. Kalau gawe ke, kalau tidak digawe ke, tidak dapat. Lanjut. Termasuk wong soleh, lah tobat terus dia. 2 rakaat. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Sudah. Sudah. Perhatikan yang lain. Perhatikan. Hei. Salat sunnah muakkad ada berapa macam? Salat sunnah muakkad ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5. Salat malam ada berapa macam? Ayo, masih nyari. 3, 1, 2. Tarawih berapa rakaat? 20. 9. Waktu salat tarawih? Ulangi, kapan waktunya? Tahajud berapa rakaat? 1. Tak terbatas. Kapan waktunya? Tidur. Witir berapa rakaat? Kapan waktunya? Sudah. Perhatikan, tadi ada Bapak lupa sedikit. Perhatikan. Biasanya ini terkadang terjadi. Contoh, pembahasan
Sudah. Contoh terkait sholat taraweh. Biasanya atau kadang itu saat di masjid atau musola lah mulai sholat taraweh, kita baru datang. Ada yang kayak itu realita nak. Ya, Bapak ulangi. Misal di masjid lah sholat taraweh, amin, aja itu ya dak. Kita baru datang. Pertanyaannya, Bapak boleh tak sholat taraweh? Imam sholat taraweh. Harus sholat isya dulu, yakin? Yakin? Ya, harus sholat isya. Kemudian, Bapak sholat isya sendiri apa? Boleh berjamaah dengan imam yang sholat taraweh. Ayo, perhatikan ya. Nah, perhatikan. Gambarannya seperti ini. Imam lah salat taraweh. Ya, Bapak telat. Bapak sudah masuk ke masjid musola. Ya. Bapak belum salat isya. Sekarang kan kewajiban Bapak untuk salat isya. Boleh enggak salat isya berjamaah dengan imam yang salat taraweh? Imam yang salat taraweh, Bapak salat isya. Boleh enggak? Boleh beda? Beda-beda Pak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Sudah. Jawabannya boleh. Perhatikan. Jawabannya boleh. Nanti imam saat salam lah 2 rakaat, kita tegak, jangan ikut salam. Kalau ikut salam kurang, ya enggak? Imam salam, kita tegak tambah 2 rakaat. Pak, imam salat isya meskipun Pak, imam salat taraweh meskipun salat taraweh, kita salat isya tak masalah. Jangan sampai sini. Ada yang tanya? Salat duha berapa rakaat? 2. Paling banyak? Paling banyak 12. Afdolnya? 8. Sampai sini ada yang tanya? Wah, karena sudah bel, Pak. Kalau ada yang tanya? Kalau ada yang tanya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.